Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Alia Trihapsari, 2 Dwi Setiawati, 3 Pristiwikan Handayani, dan 4 Umi Yulianti Ningrum. Topik pembahasan yang akan kami bahas dalam presentasi pada hari ini yaitu yang pertama, pengertian pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua, ciri pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga, tahapan pembelajaran berdiferensiasi, dan yang keempat adalah contoh kasus dalam pembelajaran berdiferensiasi. Memasuki topik yang pertama yaitu pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan sebuah mode pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar individual setiap peserta didik. Guru menyesuaikan materi pelajaran, metode pengajaran, dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kemampuan minat dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi memandang siswa secara berbeda dan dinamis, di mana guru melihat pembelajaran dengan berbagai sudut pandang. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti pembelajaran diindividukan, namun lebih mengarah pada pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa melalui pembelajaran yang independen dan memaksimalkan kesempatan belajar siswa. Selanjutnya adalah ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama yaitu proaktif. Guru secara proaktif menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, kurikulum yang berkualitas, yaitu mempunyai tujuan jelas apa yang akan dilakukan siswa, menghasilkan pemahaman siswa tentang pentingnya materi, serta melibatkan siswa dalam proses belajarnya. Yang ketiga, asesmen berkelanjutan, dapat mengidentifikasi siswa mana yang masih membutuhkan bantuan atau sebaliknya, siswa mana yang sudah lebih dulu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, pengajaran yang responsif. Guru merespon kebutuhan belajar siswa yang beragam dan bagaimana guru akan menyesuaikan pembelajarannya. Yang kelima yaitu manajemen kelas yang efektif dan berpusat pada siswa. Di sini guru menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kebutuhan siswa, bagaimana guru menciptakan prosedur atau metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas namun dengan struktur yang jelas. Bagian selanjutnya adalah landasan guru dalam memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu keberagaman. Guru perlu memperhatikan dan mengenal keragaman peserta didik, baik dari gaya belajarnya atau kesiapan belajarnya, karena masing-masing peserta didik berbeda. Selain itu, di dalam suatu kelas terdapat beberapa keragaman. Keberagaman dimulai dari latar belakang yang berbeda, jenis kelamin, agama, atau ras ataupun suku. Materi selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen awal merupakan penilaian yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan, model belajar siswa, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa yang beragam. Selanjutnya, dapat analisis gaya belajar. Setelah melakukan asesmen, guru menganalisis gaya belajar peserta didik dan memetakan kebutuhan yang sesuai dengan kemampuan belajar peserta didik. Tahap selanjutnya yaitu dapat kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa digunakan sebagai dasar pemberian materi kepada siswa. Selanjutnya tahap perbedaan penggunaan media. Guru menggunakan media dan cara penyampaian materi pada peserta didik dengan gaya belajar masing-masing. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Dengan adanya evaluasi dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru mendapatkan informasi yang mendukung penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. Contoh pembelajaran berdiferensiasi yang relevan. Seorang guru melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Guru bimbingan dan konseling memberikan layanan bimbingan klasikal berupa pencegahan perundungan atau stop bullying terhadap suatu kelas yang berisi 30 anak. Pada tahap pertama, guru melakukan asesmen gaya belajar sebagai langkah awal untuk membuat rancangan pelaksanaan layanan yang diharapkan.
agar sesuai dengan karakteristik siswa. Dari hasil asesmen menggunakan AKPD, guru mendapatkan siswa dalam kelas tersebut 50% siswa memiliki gaya belajar visual, 29% bergaya belajar auditori, dan 21% bergaya belajar kinestetik. Berdasarkan hal tersebut, guru menyiapkan materi sesuai dengan gaya belajar masing-masing kelompok. Visual dengan materi berupa film, auditori berupa bacaan, dan kinestetik berupa skenario adegan. Pada prosesnya, siswa yang bergaya visual akan diberikan tayangan berupa film dan menonton bersama-sama. Untuk siswa yang bergaya belajar auditori, dilakukan dengan membaca bersama-sama dengan teknik read aloud yang berisi cerita tentang materi tersebut. Kemudian, untuk siswa yang bergaya kinestetik akan diajak bermain peran tentang sebuah skenario. Setelah layanan diberikan untuk mengukur sejauh mana pemahaman, siswa yang bergaya belajar visual diminta untuk membuat poster atau mind map. Siswa yang bergaya belajar auditori dicek pemahamannya melalui diskusi kelompok. Dan bagi siswa yang bergaya belajar kinestetik dengan permainan berupa menyusun flashcard.